Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Sudah lebih dari 3 minggu, Reza selalu pulang larut malam. Bukan sekadar lewat dari jam tidur biasa, tapi nyaris menjelang pagi. Kadang pukul 1, kadang pukul 2 lewat. Bahkan pernah sekali, hampir jam 3 dini hari. Katanya, lembur. Katanya, rapat dadakan. Katanya, pekerjaan sedang gila-gilaan. Dan aku, Nadira, istri yang selama ini mencoba percaya, mulai merasa ada yang ganjil. Awalnya aku tidak ingin berpikiran buruk. Reza adalah pria yang baik, bertanggung jawab, dan selama ini tak pernah sekalipun membuatku merasa dikhianati. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam caranya menjawab akhir-akhir ini yang terasa kosong, hampa. Seperti menghafal skrip yang sama setiap malam. Nada suaranya dingin, pandangannya seakan menghindar, dan pelukannya, yang dulu begitu hangat dan menenangkan, kini terasa seperti formalitas. Malam itu, aku terbangun pukul 2 lebih sedikit. Ranjang di sampingku masih kosong. Aku duduk, membetulkan posisi bantal, berusaha menenangkan pikiran yang semakin tak karuan. Tapi tiba-tiba aku mencium sesuatu. Aroma samar parfum wanita. Bukan parfumnya Reza. Dan jelas bukan milikku. Aku memeluk bantal suamiku, membenamkan wajahku, dan menghirup lebih dalam. Semakin yakin, wangi itu asing, terlalu manis, terlalu menggoda. Bukan aroma dari seorang pekerja yang baru saja lembur. Esok paginya, aku tak bisa menahan diri. Diam-diam, saat Reza sedang mandi, aku membuka dompetnya. Aku tak bermaksud menggeledah. Aku hanya ingin memastikan. Dan di sana, aku menemukan struk dari sebuah kafe di kawasan kota tua. Waktu transaksinya tercetak jelas. Pukul 23:50. Padahal malam itu Reza bilang ia masih di kantor. Sibuk menyusun laporan akhir. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih peka. Aku perhatikan setiap detil kecil yang selama ini mungkin kuabaikan. Baju kerjanya terkadang berbau asing. Lelah di wajahnya tampak seperti lelah dari perjalanan. Bukan dari duduk di depan komputer. Bahkan ponselnya, yang dulu sering ia tinggal sembarangan, kini selalu digenggam atau dikunci rapat. Aku tidak ingin menjadi istri yang paranoid. Tapi aku juga bukan wanita bodoh yang membiarkan dirinya dibohongi. Aku butuh jawaban. Aku butuh kebenaran. Dan jika Reza tak ingin memberikannya dengan jujur, aku akan mencari tahu sendiri. Malam itu, aku diam-diam menyusun rencana. Aku tak akan tidur lebih dulu. Aku akan berpura-pura lelah seperti biasa. Akan kupastikan Reza pergi seperti biasanya. Lalu aku akan mengikutinya dari belakang. Aku ingin tahu, siapa yang sebenarnya ia temui. Di mana ia berada saat seharusnya ia ada di rumah bersamaku. Dan apa yang sebenarnya telah ia sembunyikan selama ini. Pukul 10 malam, Reza mengenakan jaketnya. Katanya ada rapat mendadak via Zoom, tapi harus dilakukan dari kantor karena file penting ada di komputernya di sana. Aku mengangguk tanpa bertanya. Aku senyum seolah semuanya baik-baik saja. Dalam hatiku, aku sudah siap. Begitu ia keluar dari rumah dan melajukan motornya, aku cepat-cepat mengambil ponsel dan mengenakan sweater. Aku memesan ojek online dan memberikan instruksi kepada pengemudinya untuk mengikuti motor suamiku tanpa terlihat mencolok. Pengemudi itu sempat bertanya apakah ini urusan penting. Aku hanya menjawab singkat. Saya hanya ingin tahu kebenaran. Perjalanan malam itu begitu sunyi. Jalanan kota mulai lengang. Lampu-lampu jalan menyala pucat. Angin malam terasa dingin menusuk tulang. Motorku dan ojek Reza melaju ke arah yang tak kuduga. Bukan ke arah kantor. Bukan pula ke kawasan bisnis yang biasa ia sebut. Tapi menuju sisi lain kota. Tempat yang asing. Tempat yang belum pernah aku dan Reza bicarakan.
Reza berhenti di sebuah kawasan rumah susun tua. Lampunya remang, beberapa dindingnya retak, cat mengelupas, dan lorongnya sepi. Sejenak aku ragu. Inikah tempatnya? Atau dia hanya menumpang lewat? Tapi kemudian Reza mematikan mesin motornya. Ia mengambil kantong plastik dari jok belakang. Lalu, tanpa menoleh ke sekeliling, ia berjalan masuk ke salah satu blok bangunan yang gelap. Aku turun dari motor dan meminta pengemudi menunggu agak jauh. Aku menyusul Reza dengan langkah perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Detak jantungku memukul-mukul dada. Kakiku gemetar. Setiap bayangan yang menari di dinding membuatku tersentak. Tapi aku terus berjalan. Reza menaiki tangga hingga lantai 3. Aku mengikuti dari jauh. Nafasku mulai berat. Di lorong lantai 3, ia berhenti di depan pintu nomor 15. Tanpa ragu, ia mengetuk 2 kali, lalu masuk begitu saja, seolah sudah terbiasa. Aku berdiri di ujung lorong, bersembunyi di balik dinding kusam. Aku mencoba mendekat, mencari celah dari jendela kecil yang terbuka separuh. Dan dari situlah, untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang tak pernah kuduga. Sesuatu yang membuat dunia di sekitarku mendadak diam. Dari balik jendela kecil yang kusam dan separuh terbuka itu, mataku terpaku. Ruangan yang kumasuki lewat pandangan itu begitu sederhana, bahkan bisa dibilang menyedihkan. Dindingnya mengelupas. Lantainya beralaskan tikar lusuh, dan lampunya temaram nyaris padam. Tapi yang membuatku menggigil bukan sekadar kondisinya, melainkan apa, atau lebih tepatnya siapa, yang kulihat di dalamnya. Seorang wanita tua duduk di kursi roda. Tubuhnya tampak lemah, mengenakan daster lusuh yang kebesaran. Rambutnya sudah putih seluruhnya, diikat longgar ke belakang. Di sebelahnya, 2 anak kecil, mungkin usia 5 dan 7 tahun, duduk bersila di lantai dengan baju tipis dan kaki telanjang. Wajah mereka tirus. Mata mereka kosong. Tapi saat Reza masuk, mereka langsung berdiri dan menyambutnya dengan senyuman yang tak pernah kulihat sebelumnya. Reza, suamiku, pria yang selama ini kupikir menyimpan rahasia kotor, kini sedang berjongkok di hadapan anak-anak itu, menyodorkan kantong plastik berisi roti, susu, dan beberapa potong pakaian. Ia mencium kening mereka satu persatu. Ia tertawa kecil. Ia menyuapi mereka. Ia membersihkan lantai. Ia, seperti seorang ayah yang pulang untuk anak-anaknya. Tubuhku kaku. Aku nyaris tak bisa bernapas. Ada sesuatu yang mencengkeram dadaku begitu kuat. Ini bukan yang kupikirkan. Bukan skenario perselingkuhan. Bukan wanita penggoda atau godaan dunia malam. Ini lebih rumit, lebih dalam, dan entah kenapa, lebih menyakitkan. Aku tetap berdiri di balik dinding lorong, tersembunyi dalam bayang malam. Angin dingin menyelinap masuk dari jendela, membuat kulitku merinding. Tapi aku tak bisa berpaling, tak bisa pergi, tak bisa berhenti menatap bagaimana Reza, pria yang selama ini kurasa menjauhiku, justru terlihat begitu hidup, di tempat kumuh ini, bersama mereka. Waktu seakan berjalan lambat. Reza menyuapi wanita tua itu dengan hati-hati. Tangannya mengelus punggung si anak kecil ketika batuknya tak berhenti. Ia bahkan memijat kaki wanita itu perlahan sambil mengusap air matanya. Aku tidak tahu siapa mereka. Tapi jelas, mereka berarti banyak bagi Reza. Dan aku, yang selama ini hidup bersamanya di rumah bersih dan nyaman, tidak tahu satu pun dari semua ini. Seketika, semua pikiran burukku terasa menampar wajahku sendiri. Aku merasa malu. Aku merasa kecil. Tapi juga, semakin bingung. Kenapa ia tak pernah bercerita? Kenapa ia menyembunyikan ini dariku? Kenapa ia memilih diam? Meski tahu aku mulai curiga dan tersiksa? Suara pintu terbuka membuatku tersentak. Reza keluar. Wajahnya tampak lelah tapi tenang. Ia menuruni tangga pelan-pelan. Aku buru-buru mundur ke lorong sebelah agar tidak terlihat. Jantungku berpacu cepat. Aku menahan napas, menunggu langkahnya menjauh. Begitu ia benar-benar pergi, aku menoleh kembali ke pintu yang tadi ia masuki. Nomor 15.
Ada sesuatu di dalam sana, sesuatu yang tak selesai hanya dengan satu malam pengintaian. Tapi aku tak bisa berdiri lebih lama di situ. Kaki ini mulai lunglai. Mata ini mulai kabur. Aku kembali ke motor ojek online yang sejak tadi menunggu jauh di tikungan, dan meminta diantar pulang. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutku. Bayangan wajah Reza bersama wanita tua itu terus memutar di kepalaku. Anak-anak itu, senyuman mereka, sentuhan lembut Reza, dan kesunyian yang selama ini ia bawa pulang ke rumah, yang ternyata bukan karena kebosanan padaku, tapi karena beban yang ia tanggung sendiri. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar. Reza belum tiba. Aku duduk di ranjang, menatap hampa ke arah meja rias. Refleksi wajahku tampak asing. Ada air mata yang menetes tanpa suara. Dan dadaku terasa sesak. Seolah ada sesuatu yang ingin meledak tapi tak bisa keluar. Bukan karena kecewa, tapi karena tak siap. Reza baru pulang 1 jam kemudian. Langkahnya pelan. Seperti biasa. Aku pura-pura tertidur. Ia mencium keningku singkat. Lalu rebah di sisi ranjang. Kali ini aku mendengar desahan lelahnya. Aku mendengar helaan napas berat yang selama ini tak pernah kuperhatikan. Dan malam itu, aku tahu, aku tidak bisa pura-pura lagi. Tapi aku juga belum siap untuk bertanya. 2 hari berlalu. Aku mencoba bersikap seperti biasa. Menyiapkan sarapan, membawakan kopi, mencuci baju kerja Reza. Tapi pikiranku tak pernah benar-benar hadir. Mataku selalu memandangi wajah Reza dalam diam, mencari celah di mana aku bisa masuk, dan membuka semuanya. Tapi ia tetap seperti Reza yang biasa, hangat, tapi menyimpan terlalu banyak dalam dirinya sendiri. Hingga akhirnya, pada malam ketiga, saat kami duduk bersama di ruang tamu menonton berita, aku tak tahan lagi. Reza, ucapku pelan, tanpa menoleh. Ia mengangguk. Aku, kemarin malam, aku mengikutimu. Suasana langsung berubah hening. Televisi masih menyala, tapi semua suara terasa jauh. Reza menoleh. Wajahnya berubah. Bukan marah, tapi syok, kaget, mungkin, takut. Kamu, maksudnya. Aku lihat kamu ke rumah susun itu. Ke lantai 3. Ke ruangan nomor 15. Aku lihat kamu bersama wanita tua itu. Dan 2 anak kecil. Aku lihat kamu menyuapi mereka. Reza terdiam. Wajahnya tegang. Bibirnya terbuka. Tapi tak ada kata yang keluar. Ia menunduk. Lalu menarik napas dalam-dalam. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Katanya akhirnya. Siapa mereka, Za? Tanyaku dengan suara bergetar. Reza menatapku. Kali ini dalam. Matanya tak lagi menghindar. Ia terlihat pasrah. Dan dari sorot itu, aku tahu, jawabannya tidak akan ringan. Wanita itu, namanya Bu Narti. Dulu, waktu aku masih kecil dan tinggal di panti, dia yang jadi pengasuhku. Tapi bukan cuma itu. Dia satu-satunya orang yang benar-benar sayang padaku saat aku gak punya siapa-siapa. Waktu aku remaja dan keluar dari panti, dia yang bantu aku nyari tempat tinggal, bantu bayar uang kos, bantu cari kerja. Aku mendengarkan dalam diam. Mataku mulai basah lagi. Dulu, dia punya anak, tapi setelah dia stroke, anak-anaknya ninggalin dia. Mereka gak mau rawat dia karena dianggap beban. Anak kecil itu, cucunya, anak dari anaknya yang kabur. Gak ada yang mau urus. Gak ada yang peduli. Dan aku, gak bisa diam aja. Reza menunduk. Suaranya tercekat. Aku gak pernah cerita karena aku gak tahu gimana jelasin ini semua ke kamu. Aku takut kamu salah paham. Takut kamu marah. Takut kamu ngerasa aku lebih peduli sama mereka daripada kamu. Aku menutup mulut dengan tangan. Tangis mulai pecah. Rasanya sakit. Tapi juga hangat. Karena akhirnya semua terbuka. Karena ternyata Reza tidak mengkhianati. Ia justru melindungi. Za, ucapku lirih. Kamu gak sendirian.
Harusnya kamu bilang dari awal. Aku malu, Dir. Aku ngerasa gagal. Gak bisa bantu lebih banyak. Bahkan tempat mereka tinggal pun gak layak. Tapi aku gak punya cukup uang buat bawa mereka pindah. Aku memeluk Reza. Erat, dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku merasa benar-benar dekat dengannya. Bukan karena kita tidur di ranjang yang sama, tapi karena hatinya kini terbuka sepenuhnya untukku. Namun kehangatan itu hanya bertahan beberapa detik. Karena setelah pelukan itu dilepas, aku menatap wajah Reza dan melihat kepedihan yang jauh lebih dalam dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah dengan jujurnya ia tadi, justru membuka kembali luka lama yang belum sempat sembuh. Dan saat ia menarik napas panjang, aku tahu, ceritanya belum selesai. Aku masih sering mimpi buruk tentang waktu kecil, katanya pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Tentang malam-malam saat aku kelaparan, tidur di lantai panti yang dingin, sendirian. Bu Narti yang selalu datang diam-diam ke dapur dan ngasih aku roti basi supaya aku gak menangis sampai pagi. Aku hanya bisa menggenggam tangannya. Tangan yang selama ini ku genggam tanpa tahu kisah apa yang pernah ia simpan di balik kekuatannya. Dia bukan ibuku, tapi dia satu-satunya yang pernah memberiku rasa aman, lanjut Reza. Waktu aku kerja pertama kali sebagai kurir, dia nyamperin naik angkot ke kantor cuma buat ngasih aku bekal. Sekarang dia duduk di kursi roda, tinggal di tempat yang gak layak, dan gak ada yang peduli. Reza menoleh padaku. Tatapannya penuh luka. Kalau aku diam aja, aku bukan manusia. Aku mengangguk, menahan isak. Hatiku seperti diremas-remas. Semua kecurigaanku selama ini terasa seperti dosa yang tak termaafkan. Tapi lebih dari itu, aku diliputi rasa kagum pada ketulusan Reza, pada kesetiaannya kepada masa lalu, dan pada kekuatan yang selama ini ia sembunyikan di balik senyumnya yang lesu saat pulang malam. Aku mau kenal mereka, kataku akhirnya. Aku mau datang ke sana. Reza mematung. Dir, aku istrimu, Reza. Dan sekarang aku tahu semuanya. Aku gak mau jadi penonton dalam cerita hidupmu. Aku mau ikut berjalan di dalamnya. Reza tak berkata apa-apa. Tapi aku bisa melihat, untuk pertama kalinya, ada ketenangan di matanya. Seperti beban berat yang pelan-pelan ia bagi bersamaku. Kami datang malam itu juga. Aku memakai sweater tebal dan membawakan makanan. Sementara Reza membawa beberapa mainan yang katanya dibelinya di toko barang bekas minggu lalu. Perjalanan menuju rumah susun itu terasa berbeda kali ini. Tidak ada rasa takut. Tidak ada prasangka. Hanya keheningan dan tekad. Lorong rumah susun itu masih setua sebelumnya. Ke tembok yang mengelupas, bau lembab dari saluran air yang bocor, dan suara-suara televisi dari unit-unit lain yang memecah keheningan malam. Tapi ketika kami berdiri di depan pintu nomor 15, ada detak jantung yang menggema jauh lebih keras dari segalanya. Reza mengetuk 2 kali. Suara dari dalam menjawab pelan. Sebentar. Pintu terbuka. Dan saat mata wanita tua itu bertemu dengan wajahku, dunia seakan berhenti sejenak. Wajahnya lelah, keriput, namun bersinar. Sejenak ia tampak bingung. Lalu senyumnya muncul saat melihat Reza. "Za, kamu datang lagi." "Maaf, Bu, saya datang gak sendiri kali ini." Reza menoleh ke arahku. "Ini Nadira, istriku." Wanita itu mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. "Akhirnya, aku bisa lihat orang yang selama ini jaga hati kamu." Aku tersenyum, mencoba menahan air mata. Perlahan, kami masuk ke dalam. Ruangannya kecil, pengap, tapi bersih. Lantai tikar sudah ditambal di sana-sini. Ada satu kipas kecil yang nyaris tak berputar. Anak-anak itu duduk di pojok ruangan, memeluk bantal tipis mereka sambil menatapku penuh rasa ingin tahu. Malam itu kami makan bersama. Aku menyuapi anak-anak itu sambil mengenalkan diri. Mereka pemalu, tapi setelah kuberikan boneka kecil dan sebuah buku cerita, mereka mulai tertawa. Bu Narti bercerita banyak tentang Reza kecil. Tentang betapa kerasnya hidup di panti asuhan dulu.
Tentang bagaimana Reza yang pendiam itu tumbuh jadi lelaki yang selalu merasa harus melindungi semua orang. Dia selalu merasa bersalah kalau melihat orang lain menderita, kata Bunarti sambil mengelus tangan Reza. Makanya dia terus datang ke sini, meski aku gak pernah minta. Dan aku hanya bisa menunduk. Aku sadar, selama ini aku tinggal bersama seseorang yang menyimpan ribuan luka yang tak pernah ia tunjukkan. Aku mencintai Reza, tapi mungkin aku belum pernah benar-benar mengenalnya sampai malam itu. Hari-hari berikutnya, semuanya berubah. Kami mulai rutin datang ke rumah Susun. Aku ikut memasak makanan untuk mereka. Aku membelikan pakaian anak-anak itu saat gaji bulanan masuk. Kami bahkan mengatur jadwal untuk membersihkan kamar mandi dan mengganti spray seminggu sekali. Reza, yang dulu pulang dalam diam, kini pulang dengan senyuman. Tapi perubahan itu tidak sepenuhnya berjalan mulus. Suatu malam, saat kami hendak pulang dari rumah Susun, seseorang berdiri di ujung lorong. Seorang pria berjaket lusuh dengan rokok menyala di tangannya. Reza, sapa pria itu dengan nada dingin. Reza langsung tegang. Ia berdiri di depanku, seolah melindungi. Lo lagi? Lo pikir, cuma lo yang punya hak jagain nyokap gue? Aku terkejut. Pria itu, anak dari Bunarti? Lo datang-datang seenaknya. Bikin gue jadi kelihatan gak berguna di depan tetangga. Lo mau nunjukin apa? Kalau lo lebih baik dari gue. Gue cuma ngelakuin yang harusnya lo lakuin. Bentak Reza. Pria itu maju 2 langkah. Matanya merah. Tangannya mengepal. Gue punya masalah gue sendiri. Za. Gue juga capek hidup begini. Dan lo datang-datang sok jadi pahlawan. Aku menarik lengan Reza. Sudah, Za. Jangan di sini. Tapi pria itu tidak berhenti. Ia mendekat, menuding Reza. Lo pikir dengan ngasih makan, ngelap kaki nyokap gue, lo bisa gantiin gue? Lo bukan siapa-siapa. Za. Lo cuma anak panti yang gak tahu tempat. Ucapan itu seperti cambuk. Tapi Reza tetap diam. Wajahnya menegang, tapi matanya basah. Aku gak mau gantiin siapa-siapa, kata Reza akhirnya. Aku cuma gak bisa tinggal diam lihat dia seperti itu. Pria itu tertawa sinis. Ya udah, kalau lo emang mau bantu, lo urus semuanya sekalian. Gue gak bakal balik lagi. Gue capek dituduh gak berguna sama semua orang. Dan ia pergi, meninggalkan lorong itu dengan langkah cepat. Reza menunduk. Tangannya gemetar. Aku meraih tangannya dan menggenggam erat. Kamu udah cukup, Za. Kamu lebih dari cukup. Ia tidak menjawab. Tapi malam itu, saat kami sampai rumah, ia duduk lama di teras, menatap langit. Aku cuma pengen dia ngerti. Aku gak pernah mau rebut tempatnya. Aku cuma mau Bunarti bahagia. Aku duduk di sampingnya, memeluk lengannya. Kadang, yang kita lakukan gak akan pernah cukup untuk orang lain, tapi tetap berarti untuk yang kita tolong. Reza menoleh, menatapku. Ada butir air di matanya. Tapi senyum kecil juga muncul di sudut bibirnya. Dan di dalam hatiku, aku tahu, ini baru permulaan dari semua yang akan kami hadapi bersama. Malam itu, kami tak banyak bicara. Hanya duduk di teras rumah, berdua, mendengarkan nyanyian jangkrik yang terdengar seperti irama kesedihan yang pelan namun menusuk. Reza masih menatap langit, seolah berharap malam bisa menghapus segala luka yang telah dibuka kembali. Aku tahu, di dalam dirinya ada sesuatu yang masih belum sepenuhnya lepas. Sesuatu yang belum ia ceritakan padaku. Bahkan mungkin belum sepenuhnya ia ceritakan pada dirinya sendiri. Beberapa hari berlalu, suasana mulai kembali tenang. Kami tetap datang ke rumah Bunarti. Seperti biasa, anak-anak mulai lebih ceria. Mereka sering memelukku dari belakang, menyodorkan gambar-gambar hasil coretan spidol murahan di kertas yang sudah kuning. Di sudut-sudut kecil rumah itu, perlahan aku merasakan kehidupan, yang rapuh, yang sederhana, tapi penuh ketulusan. Namun bayangan pertemuan Reza dengan pria itu, anak kandung Bunarti, masih terus terngiang. Kata-katanya, sikapnya,
dan terutama amarahnya yang terlihat seperti perpaduan antara rasa bersalah dan luka masa lalu yang tak pernah sembuh. Ada sesuatu yang menggantung di antara mereka. Sesuatu yang Reza sembunyikan. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus tahu apa itu. Hingga suatu malam, saat kami selesai membantu memandikan Bu Narti dan membereskan sisa makan malam, aku melihat Reza berdiri terlalu lama di pojok dapur. Tatapannya kosong. Tangannya menggenggam piring, tapi tidak bergerak. Aku mendekat pelan, meletakkan handuk di bahu dan menyentuh lengannya. "Kamu kenapa?" Reza menoleh, sejenak tampak terkejut, lalu tersenyum lemah. "Enggak apa-apa, cuma keinget sesuatu." Aku menunggu, tak bicara, hanya diam di sampingnya. Lalu ia berkata, "Aku pernah tinggal di rumah ini." Aku terdiam. "Apa maksudmu?" "Waktu umur 19. Setelah keluar dari panti, aku gak punya tempat tinggal. Aku tidur di Peran Pasar 2 hari. Lalu Bu Narti nemu aku, dan nyuruh aku tinggal di sini. Waktu itu anak-anaknya belum ninggalin dia. Tapi mereka gak suka aku tinggal di sini." Suara Reza mulai berat. "Mereka bilang aku numpang hidup. Mereka malu sama tetangga. Aku disindir tiap hari. Dibilang benalu. Sampai akhirnya aku pergi sendiri. Gak tahan." Tapi Bu Narti nangis waktu itu. Dia peluk aku di depan pintu. Katanya, "Rumah ini selalu terbuka buatku." Aku menarik napas dalam-dalam. Semua potongan cerita yang selama ini hanya terlihat samar kini mulai menyatu. "Kamu gak pernah cerita," kataku pelan. Reza tersenyum kecut. "Karena aku malu. Dulu aku pikir, kalau aku cerita tentang masa lalu yang kotor, kamu bakal ilfeel. Kamu bakal mikir aku cuma sisa-sisa dari kehidupan yang layak dikasihani." Aku menggeleng, menahan air mata. "Reza, justru karena itu aku makin kagum sama kamu. Karena kamu bisa jadi seperti sekarang, padahal kamu pernah jatuh sedalam itu." Reza tertawa kecil, tapi matanya tetap berkaca-kaca. "Aku cuma beruntung ketemu orang-orang yang gak sepenuhnya membenci. Termasuk kamu." Hari berikutnya, kami mendapatkan kabar yang mengguncang. Saat kami datang ke rumah susun, tetangga sebelah Bu Narti langsung menyambut kami dengan wajah cemas. "Bu Narti tadi siang pingsan, Mas. Dibawa ke puskesmas sama Pak RT. Anaknya yang laki-laki belum datang-datang juga." Reza langsung pucat. Ia nyaris menjatuhkan tas berisi makanan yang dibawanya. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, kami naik ojek ke puskesmas terdekat. Di ruang perawatan sederhana itu, Bu Narti terbaring lemah dengan selang infus di tangannya. Matanya tertutup, bibirnya kering. Seorang perawat berkata ia didiagnosa dehidrasi berat dan anemia parah. Kondisinya rentan. Dan yang paling menyakitkan, hingga kami datang, belum ada satupun keluarga yang menjenguknya. Reza duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan wanita tua itu dengan erat. Wajahnya tegang. Nafasnya cepat. Aku berdiri di belakangnya, menahan air mata yang terus mengalir. "Bu, saya di sini," bisik Reza. Bu Narti membuka mata perlahan. Matanya tampak keruh, tapi senyum kecil masih mampu muncul di bibirnya yang kering. "Za, kamu datang juga." "Aku selalu datang, Bu. Gak akan ninggalin Ibu." Tangis Reza pecah. Aku belum pernah melihatnya menangis seperti itu. Tangis yang dalam. Tangis yang membawa semua kenangan, semua luka, dan semua cinta yang pernah tertahan. Selama 3 hari, kami bergantian menjaga Bu Narti di puskesmas. Aku pulang hanya untuk menyiapkan pakaian dan makanan, lalu kembali. Reza bahkan tidur di lantai, di bawah ranjang, hanya agar bisa cepat bangun jika ibu angkatnya terbangun. Anak-anak yang biasanya tinggal bersama Bu Narti dititipkan sementara pada tetangga, dan setiap sore aku membawakan mereka makanan serta buku cerita agar mereka tidak merasa kehilangan. Hari keempat, saat kondisinya sedikit membaik, datanglah pria itu, anak kandung Bu Narti. Dengan wajah lelah dan mata merah, ia masuk ruang rawat dan langsung berdiri kaku di ujung tempat tidur. Reza yang duduk di sana menoleh.
Ada ketegangan yang menggantung di udara. Aku berdiri, siap menengahi jika terjadi sesuatu. Tapi kali ini, pria itu menunduk. Gue salah, katanya pelan. Gue terlalu lama pergi. Gue terlalu sibuk nyalahin keadaan. Nyalahin hidup. Padahal, nyokap cuma pengen ditemenin. Reza tak menjawab. Pria itu melanjutkan. Gue iri sama lo, Za. Lo bukan anak kandungnya, tapi lo lebih jadi anak daripada gue. Bu Narti membuka mata. Ia menatap anaknya. Senyumnya kecil, lemah, tapi hangat. Gak ada kata terlambat, katanya lirih. Kalau kamu masih mau berubah. Pria itu meneteskan air mata. Malam itu, kami duduk bertiga di dalam ruangan yang sama. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi tudingan. Hanya 3 laki-laki, 2 anak dan 1 ibu, yang sedang belajar memaafkan luka lama. Dan aku, duduk di luar ruangan sambil menatap langit malam. Angin mengusap wajahku pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu, cinta bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang keberanian untuk tetap tinggal. Saat yang lain memilih pergi. Malam itu, setelah semua tamu pulang dari ruang rawat sederhana di puskesmas, aku dan Reza masih duduk di tepi tempat tidur Bu Narti. Lampu redup menggantung di langit-langit ruangan. Jam dinding terus berdetak, menandai waktu yang berjalan perlahan namun pasti. Suara oksigen yang berdesis pelan terdengar seperti penanda antara kehidupan yang sedang bertahan dan kenyataan yang tak pernah bisa dihindari. Bu Narti sudah tertidur. Nafasnya tenang. Lebih teratur dari 2 hari sebelumnya. Tapi wajah Reza tak sedikit pun menunjukkan ketenangan. Ia menatap ibu angkatnya itu dalam diam, sesekali menyeka keringat di dahinya, seolah masih menyimpan kekhawatiran yang tak bisa ia lepaskan sepenuhnya. Aku menyentuh pundaknya pelan. Kalau kamu lelah, gantian saja. Biar aku jagain sebentar. Reza menggeleng. Aku gak bisa. Setiap kali aku pulang, aku selalu takut. Takut itu jadi malam terakhir aku bisa lihat dia. Kalimat itu menghantamku pelan, tapi dalam. Seolah waktu memang sudah mulai menghitung mundur. Dan kami hanya bisa menjadi penonton yang tak punya kuasa menghentikan detik. Namun di antara rasa takut itu, satu hal berubah. Reza tidak lagi sendiri. Kini kami bersisian. Di sisi tempat tidur Bu Narti, kami duduk bukan hanya sebagai sepasang suami istri, tapi juga sebagai sepasang manusia yang akhirnya saling terbuka, tanpa rahasia, tanpa benteng. Beberapa hari setelahnya, kondisi Bu Narti mulai membaik. Dokter menyarankan agar ia tetap dirawat sementara waktu untuk observasi, namun memperbolehkan kami membawakan makanan dari rumah agar nutrisinya lebih terjaga. Reza, seperti biasa, menjadi yang paling aktif. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, memasak sendiri bubur sayur yang ia pelajari dari YouTube, memotong buah dengan hati-hati, dan bahkan membungkus semua makanan dalam kotak dengan hiasan gambar dinosaurus yang digambar oleh anak-anak. Kenapa dinosaurus? Aku bertanya sambil tersenyum geli. Karena katanya, itu hewan kuat tapi punah, jawab Reza. Tapi Bu Narti gak akan punah. Kita jaga sama-sama. Ada kepolosan dalam ucapannya, tapi juga tekad yang begitu tulus. Hari-hari berlalu, dan kehidupan kami berubah sepenuhnya. Rumah yang dulu hanya menjadi tempat pulang kini menjadi tempat tumbuh. Kami mulai membuka ruang lebih besar untuk kasih sayang yang selama ini tertahan. Reza menjadi lebih ekspresif, dan aku belajar untuk tak hanya mendengarkan, tapi juga memahami tanpa menuntut. Setiap akhir pekan, anak-anak yang tinggal bersama Bu Narti mulai bermain di rumah kami. Suara tawa mereka memenuhi ruang tamu. Kadang mereka bermain bola plastik di halaman. Kadang mereka merengek minta dibacakan cerita. Dan saat malam tiba, mereka tertidur di sofa, memeluk boneka lusuh yang kami beli dari pasar malam. Aku mulai merasa, rumah kami bukan sekadar rumah, tapi tempat singgah bagi jiwa-jiwa yang pernah merasa kehilangan. Namun kebahagiaan itu tak datang tanpa ujian. Suatu sore, saat aku sedang menjemur pakaian, seorang tamu tak dikenal datang. Seorang wanita dengan blazer coklat, rambut dikuncir ketat,
dan membawa map besar di tangan. Ia memperkenalkan diri sebagai petugas dari dinas sosial. Katanya, ia datang karena mendapat laporan dari salah satu warga rumah susun bahwa 2 anak yang selama ini tinggal bersama Bu Narti seharusnya sudah masuk dalam pengawasan negara. Anak-anak ini tidak memiliki wali sah. Dan kondisi kesehatan Bu Narti membuatnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai penanggung jawab. Kata wanita itu tegas. Kami perlu membawa mereka ke panti asuhan sementara waktu, sambil menunggu proses hukum selesai. Reza yang baru datang dari dapur langsung berdiri. Wajahnya memucat. Tidak, mereka tidak akan kemana-mana. Katanya cepat. Wanita itu menatap Reza dengan pandangan dingin. Saya mengerti niat baik Anda, Pak. Tapi ini urusan hukum. Mereka perlu perlindungan yang sah. Reza melangkah mendekat. Saya bisa jadi wali. Saya akan urus semua surat. Saya akan adopsi mereka kalau perlu. Wanita itu menghela napas. Kalau begitu, kami beri waktu seminggu untuk melengkapi berkas. Kalau tidak, kami akan ambil tindakan. Setelah wanita itu pergi, rumah kami berubah sunyi. Anak-anak yang tadinya asyik menggambar kini hanya duduk diam, menatap wajah kami yang gelisah. Reza langsung duduk di lantai, memeluk mereka erat, tak berkata-kata. Malam itu, aku memeluk Reza dari belakang. Kita bisa hadapi ini, bisikku. Kita hadapi sama-sama. Ia mengangguk, tapi suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku gak akan biarin mereka diambil. Aku pernah tinggal di panti. Aku tahu rasanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Reza menangis dalam pelukanku. Bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak kenangan yang menghantamnya sekaligus. Selama seminggu berikutnya, kami mengurus dokumen. Kami bolak-balik ke kelurahan, ke pengadilan, ke dinas sosial. Kami mencari surat keterangan tak mampu, membuat laporan kesehatan anak, hingga mencari saksi dari rumah susun yang bersedia membela bahwa Reza dan aku memang telah merawat mereka seperti anak sendiri. Prosesnya rumit, melelahkan, tapi kami tak pernah menyerah. Dan pada hari ke-7, kami dipanggil ke kantor dinas untuk menghadiri rapat singkat. Di sana, hadir pula pria itu, anak kandung Bu Narti. Reza terkejut melihatnya. Tapi kali ini, pria itu datang bukan untuk menyerang. Ia datang membawa amplop berisi dokumen yang ditandatanganinya sendiri. Gue gak bisa jadi bapak buat mereka. Tapi lo bisa, Za. Katanya sambil menyerahkan berkas itu. Lo lebih dari cukup. Reza menerimanya dengan tangan gemetar. Dan aku hanya bisa menangis dalam diam. 2 bulan kemudian, semuanya resmi. Kami menjadi wali sah bagi 2 anak itu. Bu Narti dipindahkan ke rumah kami, karena kami tak ingin ia kembali ke rumah susun. Sebuah kamar khusus diubah jadi ruang rawat dengan ventilasi yang baik dan tempat tidur yang nyaman. Kami juga mulai menggunakan sebagian tabungan untuk membuat usaha kecil-kecilan di rumah, membuka layanan catering harian, dengan menu rumahan yang sederhana tapi sehat. Reza memasak. Aku melayani pelanggan. Anak-anak membantu mencuci sayuran dan membagikan brosur ke tetangga. Hidup kami tak mewah, tapi penuh. Dan malam-malam yang dulu terasa dingin dan penuh curiga, kini berubah menjadi malam yang hangat, ramai, dan penuh tawa kecil dari ruang tengah. Malam itu, tepat pukul 10, Reza masuk ke kamar lebih awal dari biasanya. Ia tersenyum melihatku yang sedang membaca buku di ranjang. Sekarang aku gak perlu pulang tengah malam lagi, katanya sambil merebahkan diri. Aku menoleh, tersenyum. Karena sekarang kamu gak sembunyikan apapun dariku. Ia mengangguk. Karena sekarang, semuanya sudah pulang ke rumahnya masing-masing, termasuk hatiku. Dan dalam pelukan malam itu, aku sadar, cinta tak selalu datang dalam wujud yang kita harapkan. Kadang ia hadir dalam bentuk ujian, luka, dan pengorbanan. Tapi saat kita cukup berani untuk tidak menyerah, cinta akan membawa kita ke tempat yang tak pernah kita sangka. Tempat yang akhirnya bisa kita sebut